Rahasia Weton Pon, sang pembawa rezeki turunan. Pernahkah Anda merasa bahwa perjuangan hidup Anda saat ini adalah kunci, pembuka pintu kekayaan untuk anak cucu Anda kelak? Dalam ilmu Titen Jawa, ada satu kelompok weton yang dipercaya memiliki paku bumi rezeki. Mereka bukan sekadar beruntung, tapi mereka adalah pencetak nasib. Jika Anda lahir di hari Pon, Anda memegang kunci rahasia untuk memutus rantai kemiskinan keluarga selamanya. Bagaimana caranya? Mari kita bedah rahasia langit ini. Rahayu, selamat datang di channel ini. Tempat kita belajar kearifan lokal dan rahasia weton untuk kehidupan yang lebih selaras. Sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam tentang bagaimana weton pon mengubah nasib keturunan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi seputar rahasia primbon Jawa yang bisa mengubah sudut pandang hidup Anda. Karakter dasar pon. Cakra langit yang kokoh. Dalam konstelasi kosmologi Jawa atau yang kita kenal dengan Pancawara, hari Pon bukan sekadar urutan penanggalan. Pon menempati posisi yang sangat sakral, yaitu di arah barat. Dalam pemahaman spiritualitas Nusantara, arah barat disimbolkan dengan warna kuning dan elemen logam. Inilah alasan mengapa orang yang lahir pada hari Pon seringkali memiliki karakter yang keras, namun bernilai tinggi. Layaknya emas yang harus ditempa melalui api yang sangat panas sebelum menjadi perhiasan yang indah. 1. Kekuatan cakra dasar langit pemilik weton pon berada di bawah naungan cakra dasar langit. Dalam ilmu Titen, cakra ini melambangkan pondasi atau akar. Bayangkan sebuah bangunan megah. Bangunan itu tidak akan berdiri tegak tanpa pondasi yang tertanam jauh ke dalam bumi. Begitulah peran orang-orang pon dalam garis keturunan mereka. Mereka adalah manusia akar. Karakter dasar mereka adalah keteguhan hati yang luar biasa. Jika seorang pon sudah memiliki kemauan, hampir tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa mematahkan semangatnya. Mereka memiliki daya tahan, resiliensi, yang tinggi terhadap penderitaan dan ujian hidup. 2. Simbol elemen logam. Ketegasan dan keadilan elemen logam yang menaungi pon memberikan sifat yang tajam namun presisi. Anda yang lahir di hari Pon cenderung memiliki pemikiran yang logis, sistematis, dan tidak suka bertele-tele. Anda adalah eksekutor yang hebat. Inilah mengapa dalam sejarah primbon, orang Pon sering dipercaya menjadi pemimpin atau penasihat, karena mereka mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Ketegasan inilah yang nantinya menjadi modal utama untuk mendidik keturunan agar memiliki mentalitas baja dalam menghadapi kerasnya dunia. 3. Aura kepemimpinan yang mengayomi meskipun elemennya logam dan karakternya keras. Pon memiliki sisi unik yang disebut paring klan suku, yang artinya mereka memiliki kecenderungan untuk selalu ingin bergerak maju dan membawa orang-orang di sekitarnya ikut maju. Mereka tidak egois. Seorang pon yang sudah sukses secara finansial atau spiritual, secara naluriah akan menarik anggota keluarga lainnya untuk ikut naik level. Karakter dasar ini disebut ngayomi, ngayemi, ngayani, memberi perlindungan, memberikan ketenangan, dan memberikan kesejahteraan. 4. Intuisi dan ketajaman batin secara alami. Mereka yang lahir di hari Pon memiliki firasat yang cukup tajam. Hal ini berasal dari koneksi energi mereka dengan arah barat, tempat matahari terbenam, sebuah simbol perenungan dan kebijaksanaan. Mereka seringkali bisa merasakan peluang bisnis atau bahaya yang akan datang sebelum orang lain menyadarinya. Jika karakter dasar ini dikelola dengan baik melalui laku prihatin, maka orang Pon akan menjadi sosok begawan dalam keluarganya sendiri. Mereka menjadi tempat bertanya, tempat bersandar, dan mercusuar bagi anak cucunya. 5. Mentalitas pembuka jalan inilah yang paling krusial. Karakter dasar Pon adalah karakter babat alas, pembuka hutan. Mereka mungkin lahir dalam keadaan susah, atau mungkin mereka memulai segala sesuatunya dari nol. Namun, karena mereka memiliki cakra dasar langit yang kokoh, mereka tidak pernah menyerah pada nasib. Mereka sadar bahwa di tangan merekalah nasib keluarga sedang dipertaruhkan. Mentalitas ini bukan sekadar ambisi, melainkan panggilan jiwa untuk mengakhiri kemiskinan atau keterpurukan yang mungkin telah terjadi selama beberapa generasi sebelumnya. Filosofi, penyangga garis keturunan. Jika pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang karakter pribadinya, maka di pembahasan ini kita akan membedah peran sakral weton pon dalam struktur silsilah keluarga. Dalam istilah Jawa, ada sebuah konsep yang disebut
sumur Sinaba, dan paku bumi keluarga. Weton Pon tidak dilahirkan hanya untuk dirinya sendiri. Mereka membawa misi spiritual sebagai penyangga bagi orang-orang di atasnya, orang tua, dan orang-orang di bawahnya, keturunan. Satu menjadi paku bumi. Dalam silsilah mengapa Weton Pon disebut sebagai penyangga? Dalam ilmu falak Jawa, hari Pon memiliki bobot energi yang mampu menstabilkan guncangan nasib. Jika sebuah keluarga sedang mengalami fase terpuruk atau seret rezeki selama beberapa generasi, lahirnya seorang anak atau munculnya figur pemimpin berweton pon seringkali menjadi titik balik. Mereka berfungsi seperti paku bumi yang menahan tanah agar tidak longsor. Mereka adalah sosok yang paling tahan banting ketika badai ekonomi menghantam keluarga. Ketabahan mereka bukan hanya soal fisik, tapi soal ketahanan mental yang akan diwariskan secara genetika dan perilaku kepada anak-anaknya. 2. Memutus rantai, kere munggah bel. Secara terhormat ada istilah Jawa kere munggah bel, yang sering disalahartikan sebagai orang miskin yang tiba-tiba kaya namun lupa diri. Bagi Weton Pon, filosofi ini dijalankan dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki ambisi yang sehat untuk memperbaiki derajat keluarga. Mereka merasa memiliki utang budi pada leluhur untuk membuktikan bahwa keturunan mereka tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Inilah yang disebut dengan mulia kakek trah. Seorang pon akan bekerja melampaui batas normal, menabung dengan sangat disiplin, dan berinvestasi pada pendidikan anak-anaknya karena mereka sadar bahwa investasi terbaik untuk mengubah nasib keturunan adalah melalui ilmu dan karakter. 3. Energi, Sang Hyang Taya, dan kedisiplinan secara filosofis. Pon berkaitan dengan kedalaman. Orang pon memiliki kecenderungan untuk mengakar. Dalam mendidik keturunan, mereka adalah tipe orang tua yang keras namun penuh kasih. Mereka tidak hanya memberikan harta, tapi menanamkan nilai-nilai kedisiplinan yang sangat ketat. Anak-anak dari Weton Pon biasanya tumbuh dengan pemahaman bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses. Inilah rahasia mengapa nasib keturunan Pon bisa berubah, bukan karena warisan harta semata, melainkan karena warisan etos kerja. Mereka mewariskan kail, bukan hanya ikan. 4. Transformasi nasib. Dari buruh menjadi majikan dalam banyak catatan primbon, pemilik Weton Pon memiliki garis tangan yang cenderung mandiri. Mereka jarang bisa bertahan lama bekerja di bawah tekanan orang lain jika itu tidak sejalan dengan prinsipnya. Sifat independen ini sangat menular. Anak-anak yang tumbuh di bawah asuhan Weton Pon akan melihat contoh nyata tentang bagaimana kemandirian dibangun. Maka, jangan heran jika kakeknya seorang buruh, ayahnya, Weton Pon, menjadi pedagang, dan anaknya kelak akan menjadi pemilik perusahaan besar. Ada peningkatan level atau grade kehidupan yang konsisten dalam garis keturunan Pon. 5. Perlindungan spiritual bagi keturunan secara metafisika. Doa dari orang tua berweton Pon dianggap memiliki bobot yang berat. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, doa ibu ayah yang memiliki weton Pon bisa menjadi perisai gaib bagi anak-anaknya yang sedang merantau atau berjuang di luar sana. Mereka memiliki energi proteksi yang kuat. Inilah yang membuat anak-anak dari keturunan Pon seringkali mendapatkan keberuntungan yang tidak terduga, atau dalam istilah Jawa disebut, olih pitulungan, mendapat pertolongan, karena kuatnya doa dan laku prihatin orang tua mereka yang berweton Pon. Energi pengikat rezeki, wahyu kejayaan. Jika pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang pondasi karakter dan mentalitas, maka di pembahasan 3 ini kita masuk ke dalam rahasia alam semesta yang menyelimuti Weton Pon, yaitu wahyu kejayaan. Dalam terminologi primbon Jawa, setiap weton membawa benih rezeki yang berbeda-beda, dan Weton Pon dianugerahi benih yang sifatnya nandur, menanam, dan ngiket, mengikat. Energi ini bukan hanya soal mendapatkan uang, tapi bagaimana uang itu betah dan berkembang biak di tangan Anda. 1. Magnetisme rezeki logam kuning seperti yang sudah kita singgung. Pon berafiliasi dengan elemen logam dan warna kuning. Dalam simbolisme kemakmuran, kuning adalah warna emas. Pemilik weton Pon secara alami memiliki aura magnetis terhadap hal-hal yang bersifat materi dan kemakmuran. Namun, uniknya rezeki weton Pon tidak bersifat instan seperti jatuh dari langit. Rezeki mereka mengikuti pola akumulasi. Energi mereka bekerja seperti bola salju, awalnya kecil dan penuh perjuangan, namun seiring berjalannya waktu,
kekayaan mereka akan menggulung menjadi raksasa. Inilah yang menyebabkan di masa tua, pemilik weton pon biasanya memiliki aset yang jauh lebih banyak dibanding rekan sejawatnya. 2. Kemampuan menahan laju pengeluaran, eman-eman. Salah satu alasan mengapa weton pon mampu mengubah nasib keturunannya adalah karena mereka memiliki kontrol diri yang sangat kuat terhadap harta. Orang Jawa menyebutnya sifat eman, bukan pelit, melainkan sangat menghargai setiap tetes keringat. Mereka memiliki kecenderungan untuk memutar kembali modal yang didapat ke dalam bentuk aset produktif, tanah, emas, atau usaha, daripada sekadar gaya hidup. Bagi weton pon, pamer kemewahan bukanlah prioritas. Prioritas mereka adalah tumpukan bondo, tumpukan harta, yang bisa menjamin anak cucu mereka tidak perlu lagi merasakan kerasnya hidup yang pernah mereka alami. 3. Wahyu kejayaan dan keberuntungan tak terduga dalam perhitungan sastro jendra. Weton pon seringkali mendapatkan apa yang disebut rezeki nomplok di saat-saat paling kritis. Mengapa? Karena mereka memiliki tabungan energi dari laku prihatin yang mereka jalani. Wahyu kejayaan ini akan turun ketika si pemilik weton pon sudah mencapai titik ikhlas tertinggi dalam bekerja. Saat itulah, pintu-pintu peluang yang tertutup bagi orang lain, tiba-tiba terbuka lebar bagi mereka. Keberuntungan ini seringkali menular kepada pasangan dan anak-anaknya. Sering kita jumpai, seorang suami yang semula biasa saja, karirnya melonjak drastis setelah menikah dengan wanita berweton pon, atau sebaliknya. 4. Mengubah welas menjadi beras. Orang pon dikenal memiliki empati yang dalam namun tersembunyi. Mereka sering menolong orang lain secara diam-diam. Dalam hukum alam, kebaikan yang dilakukan oleh weton pon ini seringkali kembali dalam bentuk kemudahan akses rezeki bagi anak-anak mereka kelak. Anak dari weton pon seringkali mendapatkan beasiswa, bantuan dari orang tak dikenal, atau kemudahan dalam mencari pekerjaan. Inilah yang dimaksud dengan rezeki anak, yang sebenarnya berasal dari tarikan energi kebaikan orang tuanya yang berweton pon. 5. Kekuatan transformasi aset secara metafisika. Weton pon memiliki tangan yang dingin untuk urusan benda mati. Jika mereka membeli sebidang tanah yang tandus, di tangan mereka tanah itu bisa menjadi subur atau harganya melambung tinggi dalam waktu singkat. Jika mereka membangun usaha kecil, usaha itu memiliki daya tahan yang luar biasa terhadap resesi. Inilah yang akan diwariskan kepada keturunannya, bukan hanya harta yang statis, tapi aset yang hidup. Inilah rahasia mengapa keturunan pon seringkali lahir dalam kondisi yang sudah mapan dan memiliki modal besar untuk melompat lebih tinggi. Kelemahan yang harus diwaspadai, sisi gelap sang logam. Dalam filosofi Jawa, setiap kelebihan pasti dibarengi dengan kekurangan sebagai penyeimbang alam. Jika weton pon adalah logam yang kuat dan berharga, maka logam pun memiliki titik lebur dan kerentanan terhadap karat. Pembahasan ini sangat krusial, karena banyak pemilik weton pon yang gagal mewariskan kejayaan bukan karena kurang bekerja keras, melainkan karena terjebak dalam lubang karakter mereka sendiri. Dalam primbon, ini disebut sebagai sengkolo, atau hambatan energi yang timbul dari dalam diri. 1. Penyakit hati. Adigang, adigung, adiguna. Kelemahan terbesar weton pon ketika sudah mulai mencicipi kesuksesan adalah munculnya sifat sombong atau kemaki. Karena mereka merasa membangun segala sesuatunya dari nol dengan kekuatan sendiri, mereka cenderung merasa lebih unggul dibanding orang lain. Sifat adigang mengandalkan kekuatan, adigung mengandalkan kekuasaan, dan adiguna mengandalkan kepandaian bisa merusak vibrasi rezeki. Jika seorang pon sudah mulai merendahkan orang lain, maka wahyu kejayaan yang kita bahas di pembahasan sebelumnya akan perlahan menarik diri. Ingat, rezeki yang kekal untuk 7 turunan hanya bisa dijaga dengan kerendahan hati. 2. Watak keras kepala, kaku kaya alu. Sifat elemen logam yang tidak fleksibel membuat pemilik weton pon seringkali menjadi sosok yang sangat keras kepala. Mereka sulit menerima masukan, bahkan dari pasangan atau anak sendiri. Dalam konteks mengubah nasib keturunan, sifat kaku ini berbahaya. Mengapa? Karena zaman berubah. Jika orang tua berweton pon terlalu memaksakan metode lamanya kepada anak-anaknya yang hidup di era berbeda, hal ini justru akan menciptakan konflik besar yang memutus alur rezeki keluarga. Keharmonisan rumah tangga adalah wadah rezeki. Jika wadahnya retak karena kekerasan hati, maka rezekinya akan bocor keluar. 3. Bahaya sifat
cemeti, terlalu menekan diri dan orang lain. Karena ambisinya yang besar untuk mengubah nasib, orang Pon seringkali menjadi terlalu kejam terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Mereka cenderung menjadi workaholic dan menuntut standar yang terlalu tinggi dari anak-anak mereka. Jika tidak dikontrol, hal ini akan menyebabkan keturunan mereka tumbuh dalam tekanan mental atau trauma. Nasib yang ingin diubah menjadi kaya secara materi justru bisa berujung pada kemiskinan kasih sayang. Primbon mengingatkan agar Pon belajar sifat, banyu, air, yang fleksibel untuk merendam panasnya logam mereka. 4. Kerentanan terhadap fitnah dan hasut weton Pon yang sukses seringkali menjadi pusat perhatian. Karena watak mereka yang terkadang lugas dan tajam saat berbicara, mereka mudah sekali memicu rasa iri hati orang lain. Tanpa disadari, ucapan seorang Pon yang terlalu pedas bisa menjadi senjata bagi musuh untuk menjatuhkan mereka. Inilah mengapa pemilik weton Pon harus sering melakukan laku meneng atau puasa bicara pada hari-hari tertentu. Menjaga lidah adalah cara terbaik bagi weton Pon untuk menjaga aset dan nama baik yang akan diwariskan kepada keturunannya. 5. Lali asale. Lupa akar budaya dan spiritual, inilah musuh terbesar yang bisa menghancurkan kutukan rezeki Pon. Banyak orang Pon yang setelah kaya kemudian meninggalkan tradisi spiritual atau melupakan orang-orang yang membantunya di masa sulit. Dalam kepercayaan Jawa, keberkahan harta sangat tergantung pada bagaimana kita menghargai akar. Jika Anda berweton Pon dan mulai memutus tali silaturahmi atau berhenti bersedekah, maka tumpukan harta yang Anda kumpulkan bisa habis kejap di tangan generasi kedua karena hilangnya berkah di dalamnya. Pasangan dan sinergi nasib, kunci pengunci kekayaan. Dalam filosofi Jawa, keberhasilan seseorang mengubah nasib keturunannya tidak hanya ditentukan oleh kerja keras sendirian, melainkan juga oleh siapa yang mendampinginya di atas pelaminan. Konsep ini disebut jumbuhing nasib. Bagi weton Pon yang memiliki elemen logam kuat, memilih pasangan bukan sekadar urusan cinta, tapi urusan menyelaraskan dua energi besar agar menjadi magnet rezeki yang permanen bagi anak cucu. 1. Hukum keseimbangan. Mencari air untuk sang logam. Weton Pon memiliki karakter yang cenderung panas, kaku, dan ambisius. Jika seorang Pon bertemu dengan pasangan yang sama-sama berkarakter api atau logam keras, maka rumah tangga akan sering diwarnai benturan ego. Secara metafisika, ini akan memicu kebocoran rezeki melalui pengeluaran yang tidak terduga atau perpecahan keluarga. Primbon menyarankan weton Pon untuk bersanding dengan weton yang memiliki unsur air atau tanah. Unsur air, seperti yang dimiliki oleh beberapa weton di hari Wage atau Lagi, berfungsi untuk mendinginkan kerasnya hati Pon, sehingga keputusan yang diambil untuk masa depan keturunan menjadi lebih bijaksana dan terukur. 2. Sinergi Neptu. Mencari penjaga, gedong. Dalam hitungan Neptu, weton Pon sangat cocok jika bersinergi dengan pasangan yang memiliki kemampuan gedong atau penyimpan harta. Ada weton-weton tertentu yang dalam kamulian Jawa disebut sebagai pemegang kunci brankas. Jika weton Pon adalah sang pemburu yang mencari rezeki di luar, maka pasangannya haruslah sang penjaga, yang mampu mengelola dan mengunci rezeki tersebut agar tidak mengalir keluar secara sia-sia. Sinergi ini disebut rojo lele, sebuah perumpamaan di mana rezeki mengalir tenang namun sangat dalam dan mencukupi untuk banyak orang. 3. Peran pasangan dalam memutus kutukan nasib. Pernahkah Anda melihat seorang Pon yang bekerja sangat keras namun hidupnya tetap di tempat? Seringkali itu terjadi karena pasangannya tidak mampu mengimbangi frekuensi energinya. Sebaliknya, jika pasangan mampu memberikan dukungan spiritual dan ketenangan batin, maka wahyu kejayaan si Pon akan meledak berkali-kali lipat. Pasangan yang tepat bagi weton Pon adalah mereka yang memiliki sifat sabaring pandito, kesabaran seorang pendeta. Ketenangan inilah yang membuat investasi dan aset yang dikumpulkan oleh weton Pon menjadi berkah dan awet hingga 7 turunan. 4. Menghitung hari baik untuk keturunan. Dalam pembahasan ini, Primbon juga menekankan pentingnya sinergi dalam merencanakan keturunan. Pertemuan weton Pon dengan pasangan tertentu dipercaya bisa melahirkan anak-anak dengan kualitas bintang. Anak-anak yang lahir dari sinergi weton yang selaras akan memiliki IQ dan EQ yang tinggi secara alami. Mereka tidak perlu memulai dari bawah seperti orang tuanya, karena mereka lahir dengan berbekal energi keberuntungan yang sudah matang dari kedua orang tuanya.
Inilah rahasia mengapa ada keluarga yang derajatnya naik secara drastis dalam satu generasi saja. 5. Sinergi spiritual. Doa dua arah sinergi nasib juga bicara tentang laku prihatin bersama. Pasangan dari weton pon harus mau diajak untuk hidup prihatin di masa awal perjuangan. Logam harus ditempa bersama. Jika pasangan hanya mau menikmati hasilnya tanpa mau ikut dalam proses penempaan, maka nasib keturunan akan rapuh. Kekuatan dua pasangan yang tulus, digabungkan dengan kerja keras weton pon yang tak kenal lelah, akan menciptakan sebuah perisai rezeki yang tidak bisa ditembus oleh mara bahaya atau kebangkrutan ekonomi. Ritual sederhana untuk mengunci keberuntungan. Setelah kita memahami karakter, filosofi, hingga sinergi pasangan, sampailah kita pada bagian terpenting. Bagaimana cara mengunci semua energi sukses tersebut agar tidak lari? Dalam primbon Jawa, keberhasilan bukanlah tentang seberapa banyak yang Anda dapatkan, melainkan seberapa banyak yang mengendap menjadi berkah bagi keturunan. Untuk pemilik weton pon, ada beberapa laku spiritual khusus yang dipercaya bisa memperkuat akar rezeki Anda. 1. Sedekah weton. Memberi makan bumi. Ritual yang paling utama bagi Anda lahir di hari pon adalah sedekah weton atau syukuran weton. Setiap kali hari pon tiba, setiap 35 hari sekali dalam penanggalan Jawa, sempatkanlah untuk berbagi. Bagi weton pon yang berelemen logam, ritual terbaik adalah memberikan makanan berupa nasi tumpeng kecil atau nasi berkat kepada tetangga atau mereka yang membutuhkan. Niatkanlah, saya berbagi rezeki ini sebagai bentuk syukur atas napas kehidupan, dan saya titipkan keselamatan serta kelimpahan untuk anak cucu saya. Secara metafisika, ini adalah cara menyiram akar pohon rezeki agar tidak kering ditelan zaman. 2. Laku, ngeblank, atau puasa di hari kelahiran. Jika Anda memiliki hajat besar, misalnya ingin membelikan tanah untuk anak atau membangun rumah, lakukanlah puasa pada hari pon Anda. Puasa ini bukan sekadar menahan lapar, melainkan laku prihatin. Dengan mematikan keinginan ragawi sesaat, Anda sedang memperkuat pancaran cakra dasar langit Anda. Orang tua yang sering melakukan laku prihatin akan memiliki ucapan yang mandi, ampuh. Doa Anda untuk nasib anak-anak akan lebih mudah menembus langit, karena batin Anda bersih dan tajam layaknya logam yang baru diasah. 3. Ritual menanam. Sebagai simbolisme warisan, ada sebuah tradisi kuno bagi pemilik weton pon yang ingin mengubah nasib keluarga. Menanam pohon buah di pekarangan rumah. Pilihlah pohon yang berumur panjang seperti pohon mangga, sawo, atau kelapa. Saat menanamnya, tanamlah doa agar sebagaimana pohon ini berakar kuat dan berbuah manis, begitu jugalah nasib anak cucu Anda kelak. Bagi Anda yang tinggal di perkotaan, Anda bisa menggantinya dengan membeli logam mulia, emas, sedikit demi sedikit setiap bulan pon. Lalu simpanlah emas tersebut sebagai simpanan mati yang tidak boleh disentuh kecuali untuk pendidikan atau modal usaha anak. 4. Menjaga sentong atau ruang spiritual. Di rumah pemilik weton pon disarankan memiliki satu sudut di rumah yang tenang untuk merenung dan berdoa, sujud. Secara energi, logam membutuhkan tempat untuk beristirahat agar tidak terus-menerus tergesek dan aus. Ruang tenang ini berfungsi untuk menetralisir energi negatif dan emosi setelah Anda bekerja keras di luar. Dengan menjaga ketenangan di dalam rumah, Anda sedang memastikan bahwa harta yang masuk rumah adalah harta yang adem, bukan harta yang membawa konflik. 5. Uler-uler. Dan pesan wasiat spiritual. Ritual terakhir bukan berupa fisik, melainkan lisan. Biasakanlah memberikan nasihat kepada anak cucu saat matahari terbenam, arah barat, arah pon. Dalam budaya Jawa, ini adalah waktu Suroloyo, di mana komunikasi antara orang tua dan anak menjadi sangat sakral. Sampaikanlah nilai-nilai kejujuran. Ingat, harta tanpa etika bagi keturunan pon akan menjadi api. Dengan menanamkan karakter pada jam-jam sakral ini, Anda sedang mengunci nasib mereka agar tetap berada di jalur kemuliaan. Weton pon adalah anugerah sekaligus amanah. Anda adalah arsitek nasib bagi silsilah keluarga Anda. Dengan kekuatan cakra dasar langit, keteguhan elemen logam, dan laku spiritual yang terjaga, Anda bukan hanya sedang bertahan hidup, Anda sedang membangun sebuah dinasti kemakmuran. Percayalah, setiap tetes keringat Anda hari ini adalah butiran mutiara bagi masa depan mereka yang Anda cintai. Terima kasih telah menemani perjalanan spiritual kita hari ini dari pembahasan pertama hingga terakhir.
Semoga rahasia weton pon ini menjadi kunci pembuka gerbang kejayaan bagi keluarga Anda. Jangan lupa share video ini ke saudara atau teman Anda yang juga lahir di hari pon, agar mereka sadar akan kekuatan besar yang mereka miliki. Jika Anda ingin dibuatkan pembahasan khusus untuk weton lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video rahasia Primbon selanjutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.